nonton part satunya pasti tahu kami membuat tenda di bawah Gupak Manjangan. Karena di Gupak Manjangan anginnya sangat kencang. Jadi kami memutuskan mencari tempat yang anginnya tidak terlalu kencang. Kami di bawah Gupak Manjangan menginap 1 malam untuk beristirahat. Dan kami sekitar jam 9 pagi, setelah beres-beres dan membuat sarapan, kami melanjutkan perjalanan lagi. Tapi tenda dan keril kami tinggalkan. Kami melanjutkan perjalanan cuma bawa tas kecil buat bawa sleeping bag, makanan dan air. Yang lainnya ditinggal di tenda. Karena tujuan kami mau menginap di warung Mboim. Dari tempat kami membuat tenda ke Gupak Manjangan itu sekitar 5 menitan. Kami melanjutkan perjalanan sambil membuat video dan foto. Sebenarnya di Gupak Manjangan ini ada sumber air, tapi pas kami ke sana sudah beberapa hari gak turun hujan. Jadi sumber airnya kering. Sumber air di Gupak Manjangan ini akan terbentuk ketika ada hujan saja. Nah, kalau gak ada hujan, sumber airnya akan kering. Jadi, untuk kalian atau kawan-kawan, bawa persediaan air yang cukup dari pos 3. Karena takutnya seperti kami yang kehabisan air di Gupak Manjangan. Karena niat kami mau ngambil air di Gupak Manjangan saja. Tapi alpadaya, ternyata airnya sudah kering. Untuk ketinggian Gupak Manjangan berada di ketinggian 2952 mdpl. Untuk trek dari Gupak Manjangan menuju Pasar Dieng sangat landai karena kami melewati padang sapana yang begitu luas dan cantik. Menuju Pasar Dieng ini, kita akan kembali melewati jalur yang bertanah dan berakar, dengan ditemani pemandangan sapana di sebelah kiri yang semakin lama kita berjalan akan tertutup oleh ketinggian. Di sepanjang bulak peperangan hingga Gupak Manjangan, pohon yang mendominasi di antara sabana yang luas adalah pohon pinus. Sedangkan di Pasar Dieng ini adalah pohon cantingi. Bahkan kalian juga bisa menemukan edelweiss. Pepohonan pendek ini tumbuh di antara bebatuan yang mendominasi medan ini. Jarak tempuh dari Gupak Manjangan ke Pasar Dieng ini memakan waktu sekitar 30-45 menit. Namun perlu diketahui ada mitos tentang Pasar Dieng ini. Konon katanya Pasar Dieng ini merupakan gerbang masuk makhluk-makhluk gaib yang menghuni Gunung Lawu ini. Pasar Dieng di Gunung Lawu ini mungkin bisa disamakan dengan Pasar Bubrah di Gunung Merapi. Jarak dari Pasar Dieng menuju Hargodalem kurang lebih hanya 15 menit saja. Hargodalem merupakan salah satu puncak di Gunung Lawu. Hanya saja bukan puncak yang tertinggi. Hargodalem ini terdapat sebuah pondok untuk melakukan ritual seperti berdoa, bersemedi, ataupun semacamnya. Hargodalem dipercaya sebagai tempat pencapaian kesempurnaan Prabu Wijaya kelima dari Kerajaan Majapahit. Di Hargodalem ini juga terdapat banyak warung yang siap melayani para pendaki dengan minuman seperti air putih ataupun yang berasa. Tidak hanya itu saja, makanan khas pedesaan seperti nasi pecel dan gorengan juga bisa kalian temui di sini.
Salah satu warung yang paling terkenal di sekitar Hargodalam adalah milik Wokim atau yang bisa dikenal sebagai Mbok Im. Kalau mendaki Gunung Lawu belum sah jika ke Gunung Lawu tidak nyobain nasi pecel di warung tertinggi di Indonesia ini. Kami nyampe ke warung Mbok Im, kami istirahat sejenak sambil ngobrol-ngobrol dan nyobain nasi pecelnya. Tapi kami teringat persediaan air kami sudah habis. Jadi kami memutuskan untuk mengambil air. Kami pun berangkat ke Sendang Derajat atau sumur yang ada di jalur Cemoro Sewu. Pas kami berjalan menelusuri jalur Cemoro Sewu, kami bingung, dikira kami dekat, ternyata jauh banget. 30 menit kami berjalan baru sampai, itu pun dalam keadaan sedang hujan dan kabut. Tapi kami memaksakan diri karena kami gak mau beli air karena terlalu mahal. Karena budget kami itu pas-pasan. Tadinya niat kami ingin melihat pesona matahari terbenam dan terbit di Gunung Lawu. Tapi alam tak mengizinkan kami melihat matahari terbenam karena hujan dan kabut terus menyelimuti dari siang sampai malam. Jadi kami memutuskan melihat keindahan matahari terbit saja itu sudah cukup. Dari sore sampai malam kami lanjut mengobrol di warung Mbok Im yang sudah menyediakan tempat istirahat para pendaki. Setelah puas mengobrol dan berbagi pengalaman, kami lanjut istirahat untuk menyiapkan tenaga buat besok pagi. Alhamdulillah, pagi-pagi kami bangun dengan cuaca yang sangat cerah dan begitu mempesona yang membuat orang tak bisa lupa atas keindahannya. Kami langsung siap-siap untuk muncak, bawa peralatan, air dan cemilan. Dari Hargodalam, perjalanan menuju puncak hanya sekitar 15 menit dengan medan yang cukup terjal. Perjalanannya di jalan banyak yang terhalang oleh pepohonan cantingi dan edelweiss, tetapi itu tak mengurangi keindahan yang bisa memanjakan mata. Bahagia banget bisa melihat tugu kebanggaan Gunung Lawu yang awalnya hanya melihat di video orang, sekarang asli di depan mata. Sungguh terharu bisa nyampe puncak tertinggi Gunung Lawu yang berada di ketinggian 3265 mdpl dengan perjuangan yang sangat keras dan menguras tenaga. Kami mengucapkan syukur atas nikmat yang diberikan Yang Maha Kuasa. Kami sangat menikmati momen-momen indah di mana awan putih dan langit biru yang berkolaborasi dengan hijaunya alam dan tubuh yang sangat berdiri gagah. Jangan lupa selalu jaga dan lestarikan alammu. Bawa pulang sampahmu. Jangan mengotori gunung, karena gunung adalah tempat yang sangat suci.
membuat orang gak pernah bosan untuk terus mendatanginya. Tak pernah bisa melupakan kenangan yang sudah menyatu dalam jiwa. Hamparan awan yang terus membuat kami takjub, yang tak pernah bisa semua orang mendapatkan momen ini. Perjuangan kami yang sangat melelahkan terbayar dengan melihat dan menikmati momen keindahan ini. Kami hanya ingin berbagi cerita tentang keindahan di gunung. Semoga kalian bisa menikmati dan merasakan keindahan yang kami rasakan. Jangan lupa tonton sampai habis keindahan Gunung Lawu ini. Jika kalian suka dengan video ini, like, comment, subscribe, dan share.